kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, seluruh subscriber Galilea Network dan sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus di mana saja berada hari ini. Apa kabarmu? Dan saudara, mari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, segala hormat kemuliaan hanya bagimu. Dan kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang kami alami dari hari ke hari. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebelum kami beraktivitas di hari ini. Kami merindukan Tuhan, dan firman Tuhan yang akan kami baca kiranya akan menjadi kekuatan hidup kami dalam melangkah di hari ini dalam tugas dan kerja kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, di 1 Korintus pasalnya yang keempat ayatnya yang ketujuh dikatakan begini. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Saudara, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya mendekati Yerusalem, melewati Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk pergi ke pedesaan di sekitar itu. Ya, Yesus menyuruh muridnya untuk lebih dahulu mencari seekor keledai betina beserta anaknya dan membawanya kepada Yesus. Kedua murid itu melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada mereka. Dan saudara, kalau kita lihat di Matius pasalnya yang ke-21 ayat 7 dan 8 bahkan ayat yang ke-9, mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara, marilah kita sejenak berimajinasi, membayangkan peristiwa ini. Ketika keledai muda yang ditumpangi Yesus mendengar teriakan Hosana dan melihat ranting-ranting yang disebar di jalan, bertanyalah ia kepada Yesus, apakah teriakan Hosana ini untukku atau untukmu? Atau si keledai muda itu berkata kepada ibunya, Bu, akulah keledai pilihan. Orang-orang bersorak-sorai menyambutku. Jadi aku ini lebih baik dari engkau. Saudara, jika ini terjadi, keledai muda tidak mengenali siapa sesungguhnya yang menumpanginya. Nah saudara, banyak di antara kita yang adalah notabene pelayan Tuhan menjadi sangat sombong dan membanggakan diri karena telah dipakai Tuhan secara luar biasa.
kita begitu tersanjung dengan pujian manusia. Padahal kedaulatan Tuhan dalam memilih siapa yang akan dipakainya tidak ada hubungannya sama sekali dengan kita. Rasul Paulus mengatakan di Roma pasal 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Rasul Paulus juga berkata untuk menasehati jemaat di Korintus, tapi juga bagi kita kini dan di sini, seperti yang tertulis di 1 Korintus 4 ayat 6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar. Apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Saudara, biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanyalah milik Tuhan. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan karena kita ini bukan siapa-siapa. Kalau hari ini kita dipakai Tuhan secara luar biasa dengan jadwal pelayanan yang seabrak-abrak, ya, ingat itu semua karena Tuhan. Amin. Karena itu jangan membanggakan diri, jangan terjebak pada kepopularitasmu itu sehingga engkau menjadi sombong dan berkata, saya paling hebat, saya paling banyak memenangkan jiwa, saya paling dikenal di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia, bahkan mungkin di seluruh jagat raya, bahkan mungkin saudara merasa paling terkenal di neraka dan di surga. Haleluya. Karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita sadar kita hanya alat yang dipakai Tuhan dan dipilih oleh kasih karunia-Nya. Karena itu saudaraku yang kekasih, kalau kita perhatikan, teriakan hosana bukan untuk kita. Juga ranting-ranting yang tersebar bukanlah untuk kita, meskipun kita menemukan itu di bawah kaki kita. Mari kita tetap menjadi pribadi yang sadar bahwa kita tidak ada apa-apa, kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Hanya karena Tuhan kita ada sebagaimana kita berada dalam keberadaan saudara sekarang ini. Mari saudara kita hanya memuliakan Tuhan. Ya, biarlah Yesus yang semakin ditinggikan dan kita semakin tidak dikenal. Jangan kita yang terkenal, akhirnya Yesus tidak dikenal. Nah saudara, ada orang merasa diri paling terkenal daripada Tuhan Yesus. Ya, sehingga pada akhirnya ya bikin macam-macam di bangsa ini. Ya, ada yang membenturkan anak bangsa. Nah ini bukan tipe karakter Kristus. Karakter Kristus adalah dia merangkul, dia mengasihi, dia menghargai, dia menghormati. Karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita sadar kalau kita dipakai Tuhan, kita bersyukur. Dan dalam memberitakan Injil ada etika, ada prinsip-prinsip dasar yang perlu kita perhatikan supaya Injil itu bisa diterima dengan baik. Minimal orang memberi pendengaran dan kalau boleh membuka hati, bahkan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Karena memberitakan Injil ini adalah pekerjaan tugas utama dan
menjadi prioritas setiap orang percaya. Karena itu juga menjadi prioritas Tuhan Yesus. Mari saudara, kita memberi diri dipakai Tuhan secara sungguh-sungguh ya, dan kita berkomitmen, tetapi ingat, jangan merampas kemuliaan Tuhan. Biarlah segala kemuliaan, hormat dan kuasa hanya untuk Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah di dalam nama Yesus Kristus. Kami boleh belajar hari ini bahwa kami tidak diizinkan untuk mencuri kemuliaan-Mu. Kalau selama ini kami yang adalah hamba-hamba Tuhan mungkin telah merampas kemuliaan-Mu, ampuni kami Tuhan. Dan biarlah kami kembali kepada motivasi kami, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi-Mu. Berkati kami semua, berkati sahabat Galilea, subscriber Galilea Network di mana saja berada. Hari ini semuanya diberkati. Hari ini semuanya mengalami lawatan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus mengalami pemulihan. Dipulihkan kesehatan, dipulihkan rumah tangga, dipulihkan ekonomi, dipulihkan masa depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada